Selamat pagi Pak Asep. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya perkenalkan, nama saya Yefta Bagus Radian dari angkatan 23 kelas MAIS 1B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja pembuatan artikel jurnal yang sudah saya buat dan berikut hasilnya. Jadi judulnya adalah dampak perkembangan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia pada generasi milenial dan Gen Z. Pertama, saya akan membahas abstrak. Kedua, yaitu pendahuluan. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan. Dan terakhir yaitu referensi atau daftar pustaka. Abstrak. Mungkin ini ada sedikit isi dari abstrak yang saya buat, yaitu seiring perkembangannya zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa asing yang berawal hanya menjadi bahasa internasional kini mulai menjadi bahasa umum yang digunakan masyarakat Indonesia. Dilihat dari penulisan jurnal, metode penelitian yang dilakukan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang pengaruh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi, agar dapat menyadarkan masyarakat luas bahwa penggunaan bahasa asing yang berlebihan akan mengakibatkan hal buruk kepada negara Indonesia sendiri. Kemudian pendahuluan. Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai fungsi sebagai media pemersatu bangsa. Bahasa suatu bangsa dapat dijadikan alat pemersatu jika semua masyarakatnya dapat menggunakan bahasa secara baik dan benar, sehingga terjadi hubungan komunikasi yang dinamis, efektif, dan efisien. Menurut Vino Ciarno tahun 1964, bahasa adalah salah satu sistem simbol vokal yang arbitrer, memungkinkan semua orang dalam satu kebudayaan tertentu atau orang lain yang telah mempelajari sistem kebudayaan tersebut untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Kemudian ada Pei Garnor tahun 1954 mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem komunikasi dengan bunyi, yaitu lewat alat ujaran dan pendengaran antara orang dari kelompok atau masyarakat tertentu dengan mempergunakan simbol vokal yang mempunyai arti arbiter atau konvensional. Pertama, saya akan menjelaskan yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan sebuah bahasa yang berasal dari negara atau bangsa lain. Salah satunya adalah bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional saat ini. Menurut Anita Lee tahun 2004 mengungkapkan bahasa Latin memegang peran penting pada abad pertengahan. Ketika abad pertengahan berganti dengan abad Renaissance, bahasa Prancis menggeser posisi bahasa Latin. Amerika Serikat, Inggris, Australia yang makin menguat telah mengukuhkan dominasi bahasa Inggris pada abad ke-20. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Sumani mengatakan tahun 2016 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari dan juga bahasa resmi negara kita. Secara formal, bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa pemersatu, bahasa nasional, bahasa negara, serta bahasa resmi. Kemudian generasi milenial. Apa itu generasi milenial?
Jadi istilah milenial atau millennials mulai dicetus oleh William Strauss dan Neil Howe pada tahun 1987. Dari segi usia, bisa dikatakan generasi milenial ada generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Kemudian ada generasi Z. Menurut Research tahun 2011, Gen Z adalah generasi pertama yang sangat mengenal internet. Maka dari itu generasi ini juga disebut generasi internet. Dari segi usia, bisa dikatakan generasi Z adalah generasi yang lahir pada 1997 sampai 2012. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan angka-angka atau data kuantitatif dalam menganalisis data. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi milenial dan generasi Z yang tinggal di Depok, Jawa Barat. Sampel terdiri dari 100 orang dengan rincian 50 orang dari generasi milenial dan 50 orang dari generasi Z. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified fit random sampling. Dan data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner. Kuesioner dibagi kepada responden secara langsung. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menggambarkan data secara umum. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik mean, median, dan modius. Kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan. Jadi tahapan-tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu perumusan masalah, memulai pengumpulan data, dan melengkapi. Untuk pembahasan, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi lembaga pendidikan nasional. Lanjutannya, bahasa resmi di dalam perhubungan tingkat nasional, bahasa resmi untuk menghubungkan budaya Indonesia, dan bahasa media massa dan pendukung sastra Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional, lambang kebangsaan nasional, alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Kemudian alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Di dalam kedudukannya terdapat bahasa asing di Indonesia memiliki fungsi sebagai sarana penghubung antar bangsa, sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan sumber kebangsaan terutama untuk pengayaan kosakata dan pengistilahan bahasa Indonesia. Kemudian ada kesimpulan. Generasi milenial dan generasi Z terpengaruh secara signifikan oleh bahasa asing melalui media sosial dan globalisasi. Pengaruh ini terlihat dalam pola bicara, kosakata, dan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Terdapat kecenderungan generasi milenial dan generasi Z untuk menggabungkan elemen-elemen bahasa asing ke dalam percakapan sehari-hari. Hal ini menciptakan bentuk bahasa yang lebih dinamis dan multi budaya. Dan diperlukan upaya bersama untuk mendorong pemeliharaan identitas budaya di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Pendidikan menjadi kunci dalam memastikan pemahaman dan keberlanjutan bahasa Indonesia sebagai bagian integral dari warisan budaya. Kemudian ini adalah referensi atau daftar pustaka dari artikel yang saya buat. Ini bisa dilihat di
saya yang sudah saya kirim melalui G Drive. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang Pak Asep dan semuanya. Terima kasih.